kondisinya masih seperti ini, tapi kalian jangan patah semangat, kalian harus selalu semangat dan bisa menjadi lebih baik lagi. Oke anak-anak, di video Bu Reva kali ini Bu Reva akan memberikan materi karena hari ini kita sudah masuk ke tema 6 subtema 3, dimana minggu depan kita sudah masuk ke tema 7, dimana materinya adalah macam-macam benda, ya, macam-macam benda. Benda itu yang bisa kalian pegang itu anak-anak itu benda. Nah, di dalam ilmu pengetahuan alam, benda itu dibagi menjadi dua, yang masih berhubungan dengan kalor atau panas, ya. Di sini ada benda konduktor, di sini ada benda isolator. Berapa jelaskan yang konduktor dulu? Konduktor yaitu benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Menghantarkan panas itu maksudnya panasnya benda kalau mengenai panas, benda tersebut bisa menyalurkan panas. Panasnya bisa merambat. Itu disebut benda-benda konduktor. Contohnya di sini adalah besi, tembaga, aluminium, dan masih banyak lagi benda-benda konduktor. Yang jelas benda konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas, di mana panasnya bisa merambat ke benda tersebut. Untuk yang kedua yaitu benda isolator. Isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Maksudnya jika benda tersebut mengenai panas, panasnya tidak bisa merambat, yang ada bendanya akan hancur jika dikenakan terus-menerus oleh panas tersebut. Contohnya ada plastik, kain, kayu, kaca. Itu ya anak-anak ya, dan masih banyak lainnya. Misalnya plastik, jika kalian celupkan ke api, dia akan hancur. Beda dengan besi, jika terkena panas, besinya akan tetap utuh karena besi dapat menghantarkan panas. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Reva akan jabarkan contoh-contoh dari benda konduktor dan benda isolator. Oke, contohnya benda konduktor adalah wajan. Ini benda konduktor anak-anak karena dia bisa menghantarkan panas. Kenapa wajan harus dari besi? Supaya ketika ibu kalian masak itu makanannya cepat matang kalau kena api. Begitu juga dengan apa ini? Sudip. Ya, sudip juga dari besi. Kalau dari plastik, nanti yang ada ketika dicelupkan ke masakan dia ikut hancur kalau lama-kelamaan kena panas. Begitu juga dengan ini apa ya namanya ya? Bu Reva lupa, panci ya. Panci biasanya untuk bikin kopi. Tuh, ini adalah contoh-contoh sedikit tentang benda-benda konduktor. Sebelah kanan ini adalah contoh-contoh benda isolator. Botol aqua. Berasal dari mana? Dari plastik, dia isolator. Terus kemudian cantong buat masak, ini dari plastik anak-anak ya. Kemudian kertas ini juga isolator. Jadi kalau dia kena api, dia akan terbakar dia akan hancur, dia tidak utuh. Begitu juga dengan masker. Masker ini kan dari kain. Kerudung, baju, ini juga benda isolator. Sedikit Bu Reva jelaskan. Seperti ini contohnya panci. Panci ini nak, untuk alasnya ini terbuat dari benda konduktor. Kenapa? Supaya ketika ibu atau kalian memasak airnya cepat matang. Tetapi untuk pegangannya ini terbuat dari plastik. Itu tujuannya supaya ketika kalian mengangkat, tangan kalian tidak ikut panas. Itu ya, karena plastik tidak bisa menghantarkan panas. Begitu juga dengan setrika. Setrika untuk menghaluskan baju itu juga sama. Alasnya dari besi supaya bajunya cepat licin jika terkena panas. Tapi pegangannya yang dipegang itu dia dari plastik supaya ketika menyetrika tangan kita tidak ikut panas. Oke anak-anak, Bu Reva pesan ketika kalian sedang membantu ibu memasak, ingin mengenal benda-benda konduktor ataupun isolator, jangan lupa untuk memakai lap ya, supaya tangan tidak terbakar atau tidak kepanasan. Sedikit informasi atau materi dari Bu Reva, semoga bermanfaat di sisa terakhir di tema 6 ini. Oke anak-anak, tetap semangat, jangan patah semangat. Walaupun coronanya masih ada, yang penting semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.